Rapat anggota tahunan merupakan barometer suatu koperasi dinyatakan sehat. Pelaksanaan rapat anggota tahunan diamanatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Rapat anggota tahunan sesuai dengan peraturan Pasal 7 tentang penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Rapat anggota tahunan koperasi sifatnya wajib dilaksanakan secara periodik sesudah tahun buku. Rapat anggota tahunan merupakan forum kekuasaan tertinggi koperasi yang antara lain menilai pertanggungjawaban pengurus, pengawas, dan partisipasi anggota dalam tahun buku yang lalu, menetapkan kebijakan pengurus dalam tahun buku yang akan datang, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran belanja tahun buku yang akan datang. Pelaksanaan rapat anggota tahunan harus tepat waktu sesuai petunjuk pasal 26 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Menurut Permenkop Nomor 19 Tahun 2015, materi laporan pertanggungjawaban pengurus sekurang-kurangnya membuat perkembangan kondisi organisasi, laporan keuangan, perkembangan usaha, serta evaluasi rencana atau target dan pencapaian program. Masalah-masalah lain terkait perkembangan koperasi yang diajukan oleh pengurus atau para anggota koperasi, laporan hasil pengawas selama 1 tahun buku lampau yang di dalamnya meliputi 3 aspek, yaitu aspek kelembagaan, aspek usaha, aspek keuangan. Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dilaporkan kepada anggota koperasi dalam rapat anggota berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1992 Pasal 23. Rapat anggota memiliki wewenang sebagai berikut: menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan umum bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, memilih, mengangkat, menghentikan pengurus dan pengawas, membuat rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta mengesahkan laporan keuangan, mengesahkan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, melaksanakan pembagian sisa hasil usaha, melakukan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Oleh karena itu, laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dilaporkan kepada anggota koperasi dalam rapat anggota. Dalam Permenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian pada pasal 77 ayat 2, rapat anggota wajib dilaksanakan koperasi paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun buku, khususnya untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Apabila koperasi tidak melaksanakan rapat anggota tahunan selama sekian waktu tertentu, koperasi akan mendapatkan surat teguran, tidak diberikannya nomor induk koperasi, pembubaran koperasi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah salah satu laporan pokok yang harus disampaikan oleh pengurus kepada anggota koperasi sebagai pertanggungjawaban. Laporan keuangan koperasi terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan perhitungan hasil usaha, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas.
Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ini wajib dibuat sebagai panduan dalam membuat keputusan. Unsur-unsur dalam neraca terdiri dari aset, liabilitas atau kewajiban, ekuitas atau modal. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu koperasi yang diharapkan memberikan manfaat usaha di masa depan. Aset atau aktiva dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu aktiva lancar adalah aset yang umur kegunaannya untuk jangka pendek. Proses pencairan aktiva lancar ini kurang dari atau lebih maksimal 1 tahun. Beberapa yang termasuk ke dalam aktiva lancar adalah kas, piutang, perlengkapan, persediaan, biaya dibayar di muka. Aktiva tetap adalah aset yang umur kegunaannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Aset ini umumnya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. Yang termasuk ke dalam aktiva tetap adalah tanah, gedung, mesin, dan peralatan. Liability adalah kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh koperasi kepada pihak lain, baik dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek. Beberapa yang termasuk ke dalam liability adalah utang, pendapatan dibayar di muka, biaya yang akan jatuh tempo. Liability atau kewajiban dapat dibedakan menjadi dua. 1. Utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah setiap utang yang periode pembayarannya relatif lama. Beberapa yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi, utang hipotek, dan utang-utang lainnya. Yang kedua, hutang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah semua utang yang harus dibayarkan dalam waktu relatif lama, paling lambat 1 tahun. Beberapa yang termasuk ke dalam hutang jangka pendek adalah utang wesel, utang dagang, biaya yang harus dibayarkan. Ekuitas atau modal adalah uang atau barang yang dipakai sebagai dasar untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini, modal dalam neraca adalah saldo dari modal akhir sebuah perusahaan atau koperasi dalam satu periode akuntansi. Sisa hasil usaha adalah pendapatan yang berhasil didapatkan oleh koperasi dalam kurun waktu 1 tahun. Sederhananya, sisa hasil usaha adalah laba bersih yang didapatkan koperasi dari hasil kegiatan. Pendapatan tersebut nantinya bisa disebar ke beberapa anggaran seperti untuk dana cadangan, operasional, dan dibagikan ke seluruh anggota koperasi demi keuntungan bersama. Ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 5 Ayat 1 di huruf C dijelaskan bahwa pembagian sisa hasil usaha harus dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya kontribusi dan kegiatan dari setiap anggota. Sisa hasil usaha harus dibagi ke beberapa anggaran lain umumnya seperti cadangan koperasi, jasa modal anggota, jasa modal, dana pendidikan, dan dana sosial. Laporan perubahan modal adalah relevansi antara saldo awal dan saldo akhir dari modal atau ekuitas pada koperasi. Jenis laporan ini yang berisi tentang rangkuman transaksi terkait dengan ekuitas selama periode akuntansi tertentu.
Sehingga laporan perubahan modal termasuk ke dalam laporan akuntansi keuangan karena penggunaannya adalah untuk pihak eksternal. Komponen dalam perubahan modal. 1. Saldo awal. Saldo awal adalah saldo akhir dari laporan ekuitas pada periode sebelumnya. Semua penambahan dan pengurangan berikutnya dilakukan pada saldo awal laporan ekuitas. 2. Pendapatan operasional. Ini merupakan pendapatan bisnis setelah semua operasional dan pengeluaran non-operasional yang dikurangkan selama periode akuntansi. 3. Pendapatan non-operasional adalah laporan perubahan ekuitas yang juga mencatat setiap uang tambahan yang diterima yang tidak dicatat dalam laporan laba rugi. 4. Penerbitan saham baru adalah ketika saham baru diterbitkan dan ketiga terjadi peningkatan ekuitas. 5. Beban operasional adalah beban yang dialami oleh perusahaan sebagai akibat dari kegiatan dalam tahun anggaran. 6. Beban non-operasional adalah beban atau biaya yang dikeluarkan tetapi tidak diakui dalam laporan laba rugi juga harus dicatat dalam laporan ekuitas. 7. Dividen adalah pembagian laba selama periode pelaporan harus dikurangkan dari saldo ekuitas. Dividen ini dibagi melalui persetujuan rapat umum para anggota. 8. Penarikan modal. Ketika saham telah ditebus, jumlahnya secara otomatis dikurangkan dari laporan ekuitas karena mengurangi ekuitas secara keseluruhan. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang berisikan pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Dalam sebuah laporan arus kas disajikan informasi berupa pendapatan tunai, jumlah kas yang diterima, beban privat, pembayaran, utang, dan sebagainya. Payung hukum dari laporan arus kas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Manfaat pembuatan laporan arus kas adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan, menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mengetahui kemampuan perusahaan, untuk mengetahui kemampuan entitas dalam penghasilan arus kas di masa yang akan datang, untuk mengetahui kemampuan entitas untuk membayar dividen serta memenuhi kewajiban, menyebab perbedaan antara laba bersih dan dengan arus kas bersih, transaksi atas investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas dalam kurun waktu satu periode. 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat laporan arus kas. 1. Kas aktivasi operasi. Bagian pertama dalam sebuah laporan arus kas biasanya adalah laporan kas aktivasi operasional. 2. Kas aktivasi investasi. Bagian selanjutnya adalah laporan kas aktivasi investasi. Perusahaan yang sering melakukan investasi sebagai upaya untuk mengembangkan perusahaan. 3. Kas aktivasi pendanaan. Bagian terakhir yaitu kas aktivasi pendanaan biasanya berkaitan dengan kegiatan pendanaan atau financing seperti injeksi atau pembayaran modal.